maupun persoalan-persoalan yang ada. Bukan hanya anggaran yang kita perjelaskan nanti adalah kemarin saya sudah berkoordinasi dengan Pak Ina tentang persoalan penolakan pasien di rumah sakit. Itu Pak yang penting karena ini nyawa manusia. Ya, kalau kita namanya sakit mendadak, inilah terus tahun-tahun ditolak di rumah sakit. Salah satu contoh banyak hal yang mengadu saya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Rumah sakit dibuka untuk melayani orang sakit, ya kan? Semua swasta itu pun banyak gelontoran dari pemerintah pusat juga. Tapi kenapa masyarakat juga banyak yang ditolak? Salah satu tercontoh ini juga hadir yang ada di sini juga korban dari kemarin dan dibawa ke rumah akhirnya ditolak di rumah sakit dibawa ke rumah sakit NU. Muncullah surat tersebut adalah negatif. Akhirnya rujukan itu dilakukan di rumah sakit umum daerah. Nah ini dengan adanya hal ini ada tidak sinkron persoalan dengan rapid ataupun swab. Nah ini padahal pemerintah sudah menjelaskan harusnya yang cepat diselesaikan adalah yang namanya swab antigen. Tapi Jombang tidak ada. Saya kemarin juga swab antigen bayar Pak 250.000. Saya juga ada riwayat penyakit, tapi saya di dokter COVID. Kontrol terus Pak. 2 minggu per 1 minggu saya kontrol antri, tetap antri. Nah inilah. Kalau hari ini nanti persoalan dengan adanya hal ini, harusnya kami mohon dengan adanya anggaran yang begitu besar tahun 2020 untuk menyambut 2021 kok malah membeludak. Nah ini harusnya ini sudah melakukan, ini sudah dikatakan normal ya, normalisasinya ini ya kan, pemulihan ekonomi untuk 2021 bukan untuk kembali penanganan COVID di Bali yang membeludak seperti ini. Jadi yang disalahkan siapa? Termasuk banyak sekali kemarin masyarakat itu yang meninggal COVID itu kan tidak ada yang namanya BPBD Pak, pakai resep. Ini saya ada di situ keluarganya panik, nunggu yang namanya PD itu 3 jam. Bagaimana ini? Ya itu Pak. Nah, ini banyak makanya di situ. Dan lagi nanti tentang persoalan dengan adanya kita juga mempertanyakan SOP-nya, standar. Muncul lagi ini edaran dari pemerintah. Ini kan tidak masuk akal. Persiapannya desa apa? Ini kembali ke 2020. Jadi anggaran dilarikan ke kecamatan, dilarikan ke desa. Camat berapa? Tapi apa kerjanya mereka? Digelontorkan di kecamatan. Tapi kerjanya apa selama ini? Desa pun membuat aturan yang namanya untuk COVID, tapi kenyataannya nggak jelas semua. Saya pada waktu mempertanyakan itu ada Pak Sekda dalam sebetulnya besoknya dipanggil semua kepala desa untuk membenahi LPG yang namanya COVID. Nah inilah kalau ada edaran Sekda seperti ini Pak,
Dewan juga harus melakukan ini, tanyakan ini juga. Nah, inilah mungkin hanya itu dulu sementara yang kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya seperti ini kan sudah tahu, dan kemarin waktu itu sampai kirimkan juga melalui permintaan audiensi hari ini. Saya tahu. Oke. Sini. Mas, Pak. Jangan dulu ya, sakit itu. Kalau gitu ini sama tambahin penjelasannya supaya menjadi catatan kita nanti untuk kita lanjut. Selain edaran itu, kemudian apa yang perlu kami sampaikan hari ini terkait dengan anggaran COVID 2021 ini. Kemudian kalau toh ada usulan-usulan dan perencanaan, walaupun itu tidak intervensi kepada pemerintah, tapi bagian daripada masukan untuk kami di DPRD untuk bisa berbicara dengan pemerintah. Mohon disampaikan. Langsung aja. Ya, terima kasih Bapak Pimpinan Sidang yang saya hormati. Dengan adanya yang mau direncanakan anggaran untuk 2021, saya minta untuk transparan karena ini adalah pemulihan ekonomi sebetulnya. Ya, nah ini dari 2020 sudah jelas anggaran yang sudah sangat besar seperti itu. Harusnya di tahun 2021 ini adalah untuk pemulihan ekonomi, Pak. Ya. Salah satu banyak lagi juga BLT, bantuan langsung tunai untuk COVID-19. Setelah buka rekening pun banyak yang tidak cair. Ini Pak, di Banyuwangi Pak, banyak yang tidak cair Pak. Nah inilah, dengan adanya hari ini saya untuk Dewan melakukan ini karena mereka sudah buka rekening di Bank Jombang, tapi banyak yang tidak cair Pak. Saya dikerutuk orang banyak yang termasuk ya. Nah ini, karena itu anggaran nanti harus terserap betul-betul untuk penanganan. Ada tupoksi yang dilakukan oleh kinerja daripada Satgas itu. Jangan seperti kemarin Pak, saya kecewa Pak Bahari kemarin ngomong tahunan gelondongan 146 miliar ini bagi Dewan. Berapa Pak anggarannya? Gelondongan untuk apa aja ya? Tidak dijelaskan kan itu. Artinya kan ada penanganan kalau untuk COVID. Kalau gelondongan ini adalah lucu Pak. Ya ini biar tidak ada miskomunikasi antara Dewan dan pemerintah ataupun Satgas itu. Dan kalau untuk edaran yang ada itu Pak, itu harus dikaji betul-betul. Edaran Pak ya, yang ada edaran dari Sekda kemarin, itu harus dikaji betul-betul karena masyarakat tidak ngerti kesehatan Pak. Masyarakat disuruh tertib, tapi pemerintah sendiri melanggar ini. Pemakaman COVID, tidak ada APD, pakai kresek. Lah inilah apa nggak melanggar. Ini artinya kalau pemerintah memberikan apa namanya urusan dengan masyarakat untuk tertib, bermasker, tapi pemerintah sendiri melanggar dengan hal ini. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Fatah dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Singkat saja, yang
murni ya masuk ke OPD ngomong ke OPD ya ke pemerintah ya, itu yang dulu. Nah, maka yang untuk sekarang ini memang kami ingin mengharapkan pada pemerintah, sudah saya sampaikan kemarin, bahwa harus betul-betul transparan dan termasuk laporan-laporan dari masyarakat yang salah satunya sudah saya sebut tadi. Itu ya, kita semua menginginkan, mengharapkan bahwa anggaran COVID yang telah diajukan pemerintah untuk penanganan COVID utamanya adalah untuk pemulihan perekonomian masyarakat di masa pandemi ini. Untuk semuanya saya persilakan dari apa? Pak, ya, mengenai yang COVID itu dulu kan ada 1 juta Pak anggarannya. Ya COVID Pak ya, yang dikonkretkan pada waktu itu per orang 1 juta. Tapi banyak yang nggak dapat, dan juga yang meninggal pun seperti itu. Harusnya anggaran tapi tidak dapat. Karena apa? Mereka ini kemarin nanti bisa dijelaskan. Nanti kalau tidak mau tanda tangan ini ditakut-takuti oleh tidak bilang itu Pak. Mohon untuk anggaran-anggaran yang untuk COVID ataupun yang meninggal biar jelas Pak masyarakat. Terima kasih. Dari pemerintah provinsi sampai hari ini juga belum ada, gitu ya. Nah, untuk itulah monggo Ibu dijelaskan cara to the point yang singkat-singkat saja. Kalau perlu penjelasan ini menjadikan bahan kepada kita semua, materi ketika menghadapi orang-orang yang tanya-tanya di masyarakat. Dan inilah yang saya harapkan pemerintah daerah utamanya melalui tugas-tugas penanganan COVID ini, semua anggaran transparansi mulai perencanaan, penggunaan, dan ke siapa saja yang harus menerima itu sudah dijelaskan kepada kita. Jadi ini Mas Wata, DPRD ini bukan petugas teknis, jadi tahunya setelah ada informasi secara umum. Nah, seperti itu. Tapi insya Allah perlu sekali untuk kinerja kita semua. Saya kira masuk biar nanti teman-teman dari Satgas sekalian menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan DPRD yang saya hormati, rekan-rekan pimpinan Komisi A, B, C, D yang saya hormati, teman-teman sahabat saya dari FMRJ yang dipimpin sahabat saya Mas Joko Fatah. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya selaku salah satu pimpinan Komisi A. Di sini memang kita sangat prihatin sekali dengan situasi dan kondisi. Saya tidak akan menyalahkan siapa-siapa, karena yang kita hadapi ini adalah makhluk Tuhan yang memang tidak kasat mata. Tapi poinnya saja adalah saya kaget dengan Mas Fatah tadi menyampaikan surat edaran yang kami selaku anggota DPRD juga belum tahu sama sekali. Padahal mekanisme penanganan masyarakat yang terpapar COVID-19, baik yang OTG maupun yang diisolasi di rumah sakit dan yang diisolasi mandiri di rumah, dan dulu itu juga masih menyisakan banyak persoalan, dan tentunya itu juga menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Kami pernah mengalami sendiri, karena beberapa kali satu RT dengan saya, satu kampung dengan saya, kalau saya ngomong mau tanya sih, ini ada yang terpapar COVID-19, lalu kemudian ada delegasi kewenangan yang ditugaskan oleh Dinas Kesehatan pada puskesmas yang ada di masing-masing kecamatan, namun tidak tersosialisasikan dengan baik. Ini terjadi di beberapa kali. Kalau ada masyarakat terpapar COVID dan diminta untuk melakukan isolasi mandiri, ini tidak jelas tanggung jawab pemerintah desa seperti apa, tanggung jawab tim gugus tugas kecamatan seperti apa, sehingga mereka kebingungan dan akhirnya menimbulkan keresahan. Kalau orang ini sakit, ini manusia butuh makan, disuruh isolasi mandiri lalu kemudian tidak ada penanganan lebih lanjut, mereka tidak boleh keluar, lalu makan apa? Ini pertama. Ini juga harus ada pencerahan dari Satgas Gugus agar ke depan tidak timbul seperti itu lagi. Akhirnya apa? Saya sebagai warga
ini sering menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Paling tidak pemerintah kabupaten itu membuat solusi-solusi yang bisa dipahami oleh masyarakat, sehingga pada saat ada masyarakat yang terpapar itu tanggap pacono mulai dari Kasatgas gugus kecamatan, pemerintah desa dan juga masyarakat desa. Ini yang sangat saya prihatinkan sebagai anggota DPRD. Makanya seringkali saya selalu berteriak-teriak di media juga, setiap ketemu dengan teman-teman media saya sampaikan, loh proses jadi seperti ini. Ini yang saya sayangkan. Makanya muncul edaran baru, saya kaget. Edaran yang lama saja memisahkan persoalan yang masih banyak